Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1321, mengungkap jati diri sebenarnya dalam penderitaan. Tidak layak dipelajari. Mendengar perkataan Siyu, Ye Guan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan bertanya, "Kenapa?" Siyu menatapnya. Ilmu pedang itu diciptakan oleh santo sejati Haoran. Hanya mereka yang memiliki tekad kuat yang dapat mempelajarinya. Setelah dia, tidak ada kultivator pedang di dunia lain yang dapat mempelajari ilmu pedang ini. Haoran sang santo sejati, Zuohan yang berdiri di sampingnya tiba-tiba terkejut. Ye Guan menatap Zuohan. Zuohan tahu bahwa dia tidak mengenalinya. Jadi dia menjelaskan, orang suci sejati Haoran ini adalah seorang kultivator pedang puluhan ribu tahun yang lalu. Dia awalnya adalah anak haram dan memiliki kehidupan yang sangat sulit di klannya. Ibu tirinya takut bahwa dia akan menjadi ancaman, meracuni Meridian dan Dantiannya, dan menghancurkan matanya dengan api. Untungnya, tunangannya saat itu membantunya, jadi dia cukup beruntung untuk selamat. Tetapi dia menjadi orang cacat sejak saat itu. Pada titik ini, dia mendesah dan melanjutkan. Tetapi tidak seorang pun akan mengira bahwa dia akan menyadari seni pedang yang tiada taraf di tengah penderitaan. Faktanya, meskipun dia disebut orang suci sejati, wilayah kekuasaannya belum mencapai orang suci sejati. Akan tetapi, kekuatan tempurnya setara dengan orang suci sejati. Dia juga satu-satunya orang yang bukan orang suci sejati, tetapi sekuat orang suci sejati. Selain itu, dia juga dikenal sebagai kejayaan terakhir para pembudidaya pedang di dunia seberang. Sejak dia, tidak ada pembudidaya pedang di dunia seberang yang mencapai tingkat orang suci sejati. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, ilmu pedang apa dia? Di sampingnya, Siyu tiba-tiba berkata, "Pedang jalan penderitaan." Ye Guan menatap Siyu. Siyu membuka telapak tangannya dan sebuah buku pedang terbang ke tangannya. Menatap buku pedang di tangannya, pandangan rumit terpancar di matanya. Lihatlah jati diri sejati dalam penderitaan. Dan gunakan jati diri sejati untuk membuktikan jalan pedang. Oleh karena itu, mereka yang mempraktikkan jalan pedangnya harus memahami apa itu penderitaan dan kesulitan. Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Guan. Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Aku tidak tahu apakah ini bisa dianggap sebagai penderitaan dan kesulitan." Siyu berkata, "Kalau begitu kamu coba saja." Ye Guan mengangguk, "Oke." Siyu merentangkan telapak tangannya, dan buku pedang tebal itu tiba-tiba terbang di depan Ye Guan. Saat Ye Guan menangkap buku pedang itu, niat pedang yang dahsyat menyapu keluar darinya dan langsung menyelimutinya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah ada ribuan gunung yang menekannya dan dia tidak bisa bernapas. Ye Guan terkejut dan segera melepaskan niat pedangnya untuk melawannya. Bahkan dengan perlawanan dari niat pedang ketertiban, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa. Niat pedang yang terkandung dalam buku pedang ini bagaikan aliran air deras yang tak henti-hentinya menghantam ke arahnya, tak berujung dan amat kuat. Di samping, Siyu hanya menatap Ye Guan dalam diam. Wajah Zuohan penuh dengan rasa ingin tahu. Meski dia berdiri di samping Ye Guan, dia sama sekali tidak bisa merasakan niat pedang apapun. Niat pedang itu hanya ditujukan pada Ye Guan. Ye Guan berdiri di tempatnya. Tatapan matanya tajam, tangannya terkepal, niat pedangnya yang teratur menahan niat pedang yang misterius. Meskipun niat pedang misterius itu sangat kuat, namun tidak dapat melakukan apapun padanya. Hal ini berlangsung lama, dan tiba-tiba, niat pedang itu surut seperti air pasang. Ye Guan segera menghela napas lega. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba meledak dari buku pedang.
Sebelum Ye Guan bisa bereaksi, cahaya pedang telah menyelubunginya, dan dalam sekejap, dia muncul di angkasa berbintang yang luas. Ye Guan sedikit bingung. Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat seorang pria berdiri ratusan kaki di depannya. Pria itu mengenakan jubah kain bersih dan membelakanginya. Ye Guan membungkuk sedikit. "Halo, senior." Pria itu berbalik perlahan. Dilihat dari penampilannya, dia tampak berusia 30-an dan bersih, tetapi matanya ditutup kain. Haoran, pendekar pedang terkuat di seluruh peradaban pesisir seberang. Haoran tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mata orang itu ditutup kain, Ye Guan bisa merasakan bahwa dia sedang menatapnya. Haoran tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang datang ke sini selama bertahun-tahun ini." Ye Guan berkata, "Tolong ajari aku, senior." Setelah berkata demikian, dia menekan pedang King Xuan dengan tangan kirinya, siap menyerang. Melihat pemandangan ini, Haoran sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Menarik, menarik." Dia tidak menyangka bahwa generasi muda di depannya benar-benar akan menantangnya. Ye Guan menatap Haoran di depannya dan berkata, "Tolong ajari aku, senior." Haoran tersenyum dan berkata, "Baiklah, cabut saja pedangmu." Ye Guan melangkah maju, dan dalam sekejap, dia telah menyatu dengan pedang dan berada di depan Haoran. Menghadapi pendekar pedang terkuat dalam sejarah peradaban Beyonder, dia tentu tidak berani meremehkannya. Pedang ini adalah masalah hidup dan mati, dan dia meningkatkan kekuatan pedangnya hingga batasnya. Saat pedang itu diayunkan, seluruh galaksi dan alam semesta menjadi ilusi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan tidak dapat menahan kekuatan pedangnya sama sekali. Menghadapi pedang ini, Haoran hanya tersenyum tipis, lalu menggunakan jarinya sebagai pedang dan menunjuk dengan ringan. Wah, pedang Ye Guan tertancap di tempatnya, lalu niat perintah pedangnya mulai menghilang seperti tumpukan pasir lepas. Ye Guan berdiri di sana dengan linglung. Haoran melirik niat pedang Ye Guan yang tersebar namun tidak bisa dihancurkan dan berkata sambil tersenyum, "Jalan ketertiban." Saat dia mengatakan ini, dia menatap Ye Guan dengan agak terkejut. "Kamu bukan dari duniaku yang lain." Ye Guan mengangguk dan mengaku, "Aku bukan dari belahan dunia lain, tapi dari alam semesta lain." Menghadapi orang sekuat ini, tentu dia tidak akan berbuat curang, karena itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Haoran mengangguk. Kembali, Ye Guan berkata, "Apakah aku tidak layak belajar ilmu pedang dari senior?" Haoran tersenyum dan berkata, "Bukan itu maksudku, hanya saja karena kamu sudah menguasai ilmu pedang, tidak perlu lagi mempelajari ilmu pedang dari orang lain." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Ye Guan bertanya tergesa-gesa, "Apa?" Haoran berkata dengan lembut, "Kamu adalah pedang ketertiban. Karena kamu adalah ketertiban, kamu harus mencakup segalanya, termasuk penderitaan." Ye Guan mengangguk, "Senior, ilmu pedangmu tak tertandingi. Aku juga ingin belajar lebih banyak tentang ilmu pedangmu." Harus dikatakan bahwa dia masih sangat terkejut. Meskipun lawan tidak mampu menghapus niat pedang ketertibannya, ia mampu membubarkan niat pedang ketertibannya hanya dengan satu pukulan ringan. Tahukah Anda, orang di depan Anda bukanlah orang yang sebenarnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan orang kuat tingkat orang suci sejati di dunia lain. Haoran merenung sejenak dan berkata, "Sulit bagimu untuk mempelajari ilmu pedangku tanpa mengalami kesulitan dan rintangan." Ye Guan berkata dengan serius, "Senior, saya telah melalui kesulitan." Haoran tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ceritakan padaku tentang penderitaanmu." Ye Guan mengangguk, lalu menceritakan pengalamannya dari awal hingga akhir.
Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, Haoran terdiam dalam diam. Ye Guan bertanya dengan lembut. Senior, Haoran menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah ini penderitaan untukmu? Kamu jelas tuan muda yang akan mewarisi bisnis keluarga dan kemudian mendominasi alam semesta. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak. Ye Guan. Xiaota, Haoran memikirkannya. Lalu berkata, bagaimana kalau begini? Jika kamu bersedia meluangkan sedikit waktu untuk merasakan rasa sakit dan kesulitan yang telah kualami, dan dapat bertahan, aku akan membiarkan ilmu pedangku mengikuti perintahmu. Ah, Ye Guan tertegun di tempatnya berada. Ikuti perintahku. Haoran mengangguk. Ya, Ye Guan sedikit bingung. Kenapa? Ia tak percaya akan jadi apa seni pedang ketertibannya jika pendekar pedang tingkat santo sejati di hadapannya itu bersedia menuruti perintahnya. Gila juga kalau dipikir-pikir, orang di depanku adalah seorang pendekar pedang. Bukankah Ye Guan langsung pergi saat itu juga? Haoran tersenyum tipis. Aku akan mengajarimu ilmu pedang, dan kau akan dianggap sebagai muridku. Karena kau muridku. Kau adalah salah satu muridku. Karena kau adalah salah satu muridku, aku akan mengikuti perintahmu. Bukankah itu hal yang wajar? Ye Guan tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar. Merasa tertipu, Ye Guan ragu-ragu sejenak. Lalu bertanya, Senior, apakah Anda punya syarat? Haoran mengangguk. Ada satu syarat kecil. Ye Guan menatap Haoran tanpa berkata apa-apa. Haoran tersenyum dan berkata, bagimu, ini hanya masalah yang sangat kecil. Ye Guan Dao, ada apa? Haoran menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Jika kita memang ditakdirkan untuk bertemu di masa depan, aku akan memberitahumu. Jika kita tidak ditakdirkan untuk bertemu, maka kamu tidak perlu melakukan hal kecil ini. Bagaimana menurutmu? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Senior, jika aku menyelesaikan semua kesulitan yang kau sebutkan, kau akan mengikuti perintahku. Apakah tubuh utamaku yang akan mengikuti, atau klonku? Haoran tersenyum dan berkata, tentu saja aku. Ye Guan terdiam, sangat menggoda. Jika senior di depannya mematuhi perintahnya, dia akan benar-benar maju saat itu juga, dan bahkan merasa mampu melawan Kaisar Fan Zhao. Mungkin dia tidak bisa menang, tetapi dia percaya diri. Pendekar pedang terkuat dalam sejarah peradaban alam semesta sisi lain. Terlebih lagi, dia juga bisa mempelajari ilmu pedang pihak lain, yang pasti akan sangat membantunya saat ini. Haoran tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu khawatir aku memasang jebakan untukmu? Ye Guan buru-buru berkata, tidak, senior bukan orang seperti itu, kan? Haoran tersenyum dan berkata, kamu dan aku sama-sama kultivator pedang, jadi kita harus bertindak dengan benar dan lebih baik patah daripada membungkuk. Bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu untuk menipu orang lain? Bagaimana menurutmu? Ye Guan terdiam. Mengapa kalimat ini terdengar familiar? Haoran bertanya, bagaimana menurutmu? Ye Guan memikirkannya, lalu berkata dalam hatinya, Tuan Ta, bagaimana menurutmu? Xiaota berkata, ini adalah hal yang baik. Bukankah dia mengatakannya? Jika kamu tidak bertemu dengannya, maka kamu tidak perlu membalas budi. Bagaimanapun, menurutku itu bisa dilakukan. Ye Guan mengangguk. Semua dengarkan Tuan Ta. Xiaota berkata, sial, kenapa aku merasa kau merencanakan sesuatu lagi? Bisakah kau berhenti mencoba menipuku tanpa alasan? Ye Guan mengabaikan Taye dan menatap Haoran. Senior, saya bersedia. Haoran mengangguk. Saya butuh sedikit waktu dari Anda. Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa mungkin akan ada beberapa kesulitan. Anda harus siap secara mental. Ye Guan tersenyum dan berkata,
Jangan khawatir, senior. Saya telah banyak menderita dalam hidup saya. Kesulitan dan rintangan biasa adalah hal yang mudah bagi saya. Haoran tersenyum kecil. Baiklah, saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan segel seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di tangannya. Ye Guan sedikit penasaran dan hendak bertanya, tetapi saat berikutnya, dia merasa pusing, dan kemudian kesadarannya menjadi kabur. Bab 1322. Anak siapa yang begitu licik? Saat Ye Guan menghilang, Haoran tiba-tiba terkekeh dan berkata, enak sekali rasanya menjadi muda. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara samar dari belakangnya. Hanya sedikit orang yang bisa kau andalkan. Anak itu pasti sangat luar biasa. Bagus sekali. Haoran tersenyum dan berkata, melihatnya, masih ada harapan bagi dunia ini. Suara itu bertanya, apakah kamu benar-benar melakukan ini untuk membuatnya menderita? Haoran menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, hatiku selalu gelisah. Aku berpikir, jika aku membiarkan para jenius dan monster di dunia ini, para jenius dan monster sejati, membiarkan mereka mengalami apa yang telah kualami, apakah mereka bisa lebih baik dariku? Sayangnya, selama bertahun-tahun, belum ada seorang jenius pedang yang dapat menarik perhatianku. Sekarang setelah akhirnya aku bertemu dengannya, tentu saja aku harus mencobanya. Suara itu berkata, anak itu cukup baik, tolong jangan membuatnya terlalu menderita. Haoran tersenyum dan berkata, aku memperhatikan. Di dalam aula perpustakaan, ekspresi rumit tiba-tiba terlintas di mata Siyu. Dia terpilih. Zuo Han terkejut dan bertanya, oleh santo sejati Haoran. Siyu mengangguk. Ya, Zuo Han melirik Siyu dan berkata, Paman Guru, apakah Anda merasa sangat kecewa? Siyu melirik Zuhan, yang terkikik, berbalik dan lari. Faktanya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Siyu di depannya juga seorang kultivator pedang, dan saat ini merupakan kultivator pedang terkuat di belahan dunia lain. Targetnya adalah Trusein Haoran, namun sayangnya Trusein Haoran tidak pernah memilihnya. Tepat saat Zuhan hendak keluar, Siyu tiba-tiba berbicara. Begitu Zuhan berhenti, sebuah buku kuno jatuh di depannya. Zuhan menoleh ke arah Siyu, tertegun, Paman Master, bukankah ini melanggar aturan? Siyu berkata dengan tenang, aku akan meminta pertanggungjawaban anak itu. Jika mereka ingin menyelidiki, mereka hanya akan meminta pertanggungjawabannya. Zuhan, saat Ye Guan terbangun, dia berada di sebuah gubuk jerami. Saat itu gelap gulita dan sangat dingin. Ye Guan sedikit mengernyit dan hendak berdiri untuk melihat. Tetapi pada saat berikutnya, dia tertegun. Pada saat ini dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sama sekali. Salah, Ye Guan buru-buru memeriksa dan mendapati bahwa dia ternyata berada di tubuh seorang anak laki-laki aneh. Kesadarannya berada jauh di dalam lautan kesadaran anak laki-laki itu. Dia bisa merasakan anak laki-laki itu. Namun anak laki-laki itu tidak bisa merasakannya. Bukan hanya itu saja. Ia juga dapat merasakan apa saja yang dirasakan anak itu. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ye Guan penuh dengan kebingungan. Tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Pemuda di depanku kemungkinan besar adalah senior Haoran. Apakah senior Haoran ingin aku mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialaminya? Dia memeriksa dengan teliti dan menemukan bahwa pada saat ini, kesadaran anak itu telah disegel. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah anak laki-laki ini. Menaranya masih di sana, akan tetapi, dia tidak memiliki kultivasi apapun. Ye Guan tiba-tiba duduk, tetapi sesaat kemudian, dia merasakan sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhnya.
dia segera menundukkan kepalanya dan mendapati dirinya penuh luka. Orang ini benar-benar dipukuli. Memikirkan apa yang dikatakan Zhou Han tentang pengalaman tragis senior Haoran di awal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Oh sial, dan Tian hancur, dibutakan oleh kedua mata. Ye Guan segera menenangkan dirinya. Tidak, dia sama sekali tidak bisa membiarkan dirinya dianiaya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan menyerap kenangan anak laki-laki itu. Dari ingatan anak itu, ia mengetahui bahwa anak itu adalah Haoran. Ketika dia berusia 11 tahun, ibunya tiba-tiba meninggal. Patriark klan Hao, Hao Yuan, yang juga ayahnya, menikah lagi. Sejak saat itu, nasib tragisnya dimulai. Karena Haoran yakin bahwa kematian ibunya disebabkan oleh ibu tirinya, dia terus menentang ayahnya dan mengganggu ibu tirinya. Hasilnya dapat diprediksi. Karena omong kosongnya, ayahnya makin tidak puas padanya, dan ia menjadi duri dalam daging ibu tirinya. Setelah memilah sebab dan akibat, wajah Ye Guan menjadi gelap. Haoran senior ini sangat tangguh. Dia dipukuli dan dikurung di kamar gelap hanya karena dia menghina ibu tirinya di depan umum. Dan dengan demikian membuat ayahnya marah. Dan ibu tirinya tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, dia tetap melindunginya, dan semakin ibu tirinya melindunginya, semakin buruk jadinya. Ketika membaca kenangan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Ibu tiri ini bukan orang baik. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar banyak langkah kaki di luar pintu. Ye Guan segera menenangkan pikirannya, lalu menoleh untuk melihat. Pintunya terbuka dan seorang wanita muncul dalam pandangannya. Wanita itu mengenakan gaun istana yang rumit dan halus. Meski penampilannya tidak memukau, tapi juga bagus. Hanya saja bibirnya agak tipis dan dia tampak agak jahat. Di belakang wanita itu, ada sekelompok pelayan, banyak sekali jumlahnya, 13 orang semuanya. Di tangan wanita itu, ada kotak makan siang. Dari ingatan anak laki-laki itu, Ye Guan mengetahui bahwa wanita ini adalah ibu tiri senior Haoran, bernama Zhou Yan, dan keluarga ibunya adalah klan besar yang tidak lebih lemah dari klan Hao. Wanita itu datang sambil membawa kotak makan siang. Wajahnya penuh perhatian dan kebaikan. Dia berjalan ke sisi Ye Guan. "Runner, apakah kamu lapar? Ini makanan yang dibawakan bibimu." Ye Guan memperhatikan perilaku munafik wanita di depannya dan tetap diam. Wanita ini sangat kejam. Kalau saja itu senior Haoran sebelumnya, dia pasti akan menendang kotak makan siang dan mengumpat wanita di depannya. Kalau begitu, masalah ini pasti akan sampai ke telinga Hao Yuan. Lalu, nasib senior Haoran bisa dibayangkan. Ye Guan menenangkan pikirannya, lalu diam-diam mengambil kotak makan siang dari tangan Zhou Yan. Setelah memakan 2 gigitan, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Adegan ini membuat Zhou Yan tercengang, melihat Ye Guan makan dalam diam dan menangis dalam diam. Zhou Yan merasa ada sesuatu yang salah. Dia ragu-ragu dan bertanya, "Runner, ada apa denganmu?" Setelah Ye Guan Meng menghabiskan beberapa suap nasi, dia berkata, "Bibiku memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Tetapi aku menghinanya berkali-kali. Aku. Sambil berkata demikian, dia melemparkan dirinya ke pelukan wanita di depannya dan berseru, "Aku benar-benar pantas mati." Tindakan Ye Guan mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi pada tuan muda ini. Kok dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda? Zhou Yan juga tercengang di mana dia berada. Dia tidak menyangka bahwa makhluk jahat di depannya ini akan melakukan hal seperti itu dan secara langsung mengacaukan semua rencananya. Melihat Ye Guan menangis dalam pelukannya, sedikit rasa jijik melintas di matanya.
Tetapi karena citranya sebagai ibu tiri yang baik, dia tidak tega mendorong Ye Guan menjauh. Bukan saja dia tidak bisa mengatakan hal-hal buruk kepada Ye Guan, tetapi dia juga harus bertindak seperti ibu yang penyayang. Dia menepuk bahu Ye Guan dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Lebih baik mengakui kesalahanmu. Lebih baik mengakui kesalahanmu." Melihat kejadian itu, semua pelayan di luar pun merasa heran. Tuan muda ini benar-benar mengakui kesalahannya. Selama ini tuan muda ini sangat tangguh. Bahkan ketika dia hampir dipukuli sampai mati, dia menolak untuk menundukkan kepalanya. Namun kini dia mengakui kesalahannya. Meskipun semua orang terkejut, secara keseluruhan itu adalah hal yang baik, karena sang nyonya telah berusaha sekuat tenaga demi tuan muda ini. Semenjak nyonya ini berkuasa, dia bersikap sangat baik kepada para pembantu dan tuan muda yang sering tidak patuh padanya. Akan tetapi, tuan muda ini selalu menentangnya setiap hari, sehingga mereka merasa kasihan padanya dan berpikir bahwa tuan muda ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi sekarang tuan muda ini benar-benar mengakui kesalahannya. Tampaknya tuan muda tersentuh oleh kebaikan hati wanita itu. Tuan muda ini akhirnya mendapatkannya. Dia akhirnya mengerti bahwa wanita itu telah mengatakannya dengan baik. "Ayo kita beritahu kepala suku." Setelah mendengar apa yang dikatakan para pelayan, wajah Zhou Yan berangsur-angsur menjadi muram. Awalnya dia ingin menghabisi bajingan di depannya malam ini, tetapi dia tidak menyangka bajingan ini akan melakukan hal seperti itu padanya, yang akan mengacaukan rencananya. Melihat Ye Guan yang menangis keras di depannya, mata Zhou Yan berangsur-angsur berubah dingin. Intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah karena perubahan pada anak laki-laki di depannya terlalu tiba-tiba. Apakah ini cara untuk melindungi diri sendiri? Memikirkan hal ini, mata Zhou Yan tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Tentu saja dia lebih penasaran. Kok pemberontak ini, yang tadinya idiot gak punya otak, tiba-tiba jadi pintar. Meskipun dia telah kehilangan kultivasinya, Ye Guan masih sangat sensitif terhadap niat membunuh. Saat dia merasakan niat membunuh wanita ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Sialan, wanita ini ingin membunuhnya sekarang juga. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang berat tiba-tiba datang dari luar pintu. Zhou Yan tiba-tiba memeluk Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Baguslah kau mengakui kesalahanmu. Kita semua adalah keluarga. Kita harus rukun di masa depan. Jangan mempersulit ayahmu. Tidak mudah baginya untuk bertanggung jawab atas seluruh klan Hao sendirian. Sebagai kerabatnya, kita harus berbagi bebannya." Ketika pria parubaya yang baru saja masuk mendengar kata-kata ini, dia menatap Zhou Yan. Sedikit kelembutan terpancar di matanya. Lalu dia melangkah di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dengan wajah muram. Ye Guan tahu bahwa orang di depannya adalah Hao Yuan, kepala keluarga dari klan Hao. Apakah Anda dapat menyelamatkan hidup Anda sepenuhnya tergantung pada orang di depan Anda? Pria parubaya itu menatap Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu tahu kalau kamu salah?" Ye Guan mengangguk. "Dulu aku pernah tertipu, mengatakan bahwa bibiku adalah pembunuh ibuku. Jadi semua itu salahku. Aku masih terlalu muda untuk membedakan orang baik dan jahat, dan aku salah paham pada bibiku. Aku benar-benar pantas mati." Pria parubaya itu mendengar inti persoalannya, dan matanya menyipit. "Siapa yang bilang bibimu adalah pembunuh yang membunuh ibumu?" Ye Guan tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Pria parubaya itu menatapnya. "Katakan saja padaku, aku tidak akan menghukummu." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Ini semua salahku. Hukumlah aku jika kau mau." "Kegilaan," pria parubaya itu berkata dengan marah. "Orang-orang ingin membunuhmu, tetapi kamu masih ingin melindungi orang lain.
kamu benar-benar membuatku marah setengah mati. Ye Guan sedikit bingung dan berkata, ini, tidak, manajer Gu tidak akan menyakitiku. Manajer Gu adalah pembantu rumah tangga yang pernah memukulinya sebelumnya. Setelah Zhou Yan datang, dia sepenuhnya tunduk padanya dan sering bertindak sesuai dengan instruksinya. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, ekspresi Zhou Yan tiba-tiba berubah. Dia hendak mengatakan sesuatu, binatang buas ini. Hao Yuan menjadi marah dan berbalik. Di langit berbintang, Haoran memandang pemandangan di bawah. Setelah terdiam cukup lama, ia berkata, anak siapakah ini? Kenapa dia begitu licik? Bersambung.